Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai integrasi sains dan Islam dalam pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Fauzani, dan yang kedua Rinaldi Kaliftia, yang ketiga Afifah Meliana, yang keempat Dinda Ayu Lestari, yang kelima Gusti Anggraini, yang keenam Ayu Rizky Ihsani, yang ketujuh Pratiwi Sri Hasna Utami. Baiklah, sebelum memasuki materi inti, saya akan sedikit menjelaskan mengenai integrasi sains dan Islam dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, kualitas atau mutu menjadi salah satu hal yang mutlak yang harus ada. Oleh karenanya, dalam proses perkembangan banyak model yang ditawarkan oleh beberapa pakar pendidikan. Nah, salah satunya adalah integrasi sains dalam agama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu mengubah sesuatu yang masih bersifat kognitif menjadi makna dan nilai, serta harus diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar metafisik yang sama, dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan. Motivasi dibalik pencarian kealaman matematis, upaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep integrasi sains dan Islam. Apa sih itu integrasi? Integrasi dalam artian sempit dapat diartikan sebagai menggabungkan bagian-bagian yang terpisah dalam satu kesatuan. Dengan kata lain, utuh dan menyeluruh. Secara luas, integrasi dapat diartikan sebagai upaya mempertemukan cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak antara sains dan Islam. Lebih luasnya lagi dapat kita artikan sebagai memiliki pemikiran eksklusif Islam dengan pemikiran sekuler Barat, sehingga menghasilkan paradigma keilmuan baru yang utuh dan modern. Sains dalam bidang ilmu pengetahuan sering dijadikan sebagai ilmu yang merujuk kepada objek-objek yang ada di alam yang bersifat umum dan menggunakan hukum-hukum pasti atau eksak yang berlaku. Ilmu sains sendiri berasal dari ayat-ayat kauniyah yang artinya sebagai ucapan atau perkataan yang dipaparkan melalui sebuah pembuktian. Islam sebagai ilmu Al-Qur'aniyah artinya semua perbuatan atau petunjuk kehidupan ada di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dan hukum aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing umat manusia menuju ridhonya serta kebahagiaan dunia akhirat. Ilmu keislaman sendiri menunjukkan kesatuan dan keterkaitan semua yang ada di dunia ini, memiliki keseimbangan dalam merenungkan kosmos atau dunia, bahwa manusia itu mampu mencapai prinsip ketuhanan serta ilmu pengetahuannya rasional empiris akan mengantarkan pada penegasan kesatuan ketuhanan, integralisasi kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu. Oh ya, semua itu dapat diterapkan melalui pembelajaran dalam pendidikan formal di sekolahan. Integrasi sains dan Islam adalah mengemban misi yang luar biasa dalam membekali siswanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan religius dalam mengembangkan kepribadian yang islami. Berkaitan dengan sains, maka tidak terlepas dengan yang namanya teknologi. Al-Quran sendiri memerintahkan manusia agar terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiah untuk terus mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan sesuatu yang ada, yang telah Allah limpahkan kepada kita untuk dimanfaatkan mengembangkan teknologi.
Terus yang terakhir ada pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan alam itu sebagai keseimbangan dengan keagamaan. Hubungan ini menyiratkan aspek yang suci untuk mengejar pengetahuan ilmiah oleh umat Islam, karena alam sendiri dilihat dalam Al-Quran sebagai kumpulan tanda-tanda yang menunjukkan kepada Tuhan bahwa adanya media pembuktian atas keesaan dan kekuasaan Allah, yaitu berupa teknologi yang telah berkembang dengan pesat di zaman modern ini. Yang kedua, pentingnya integrasi Islam dan sains. Dikotomi ilmu agama dan sains pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Berbeda dengan dikotomi yang dikenal dalam dunia Islam. Sains modern barat sering menganggap rendah status keilmuan ilmu-ilmu keagamaan. Hal ini ditunjukkan ketika ilmu agama berbicara tentang hal-hal gaib. Ilmu agama tidak dapat dikatakan ilmiah karena menurut pandangan sains modern barat, sebuah ilmu dikatakan ilmiah apabila objeknya bersifat empiris. Arti kata dikotomi dalam KBBI yaitu pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Terdapat beberapa problem yang ditimbulkan dari dikotomi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, dikotomi yang sangat ketat dalam sistem pendidikan. Hal ini terjadi ketika ilmu sekuler positivistik diperkenalkan ke dalam dunia Islam lewat imperialisme barat dan menimbulkan dampak dengan adanya berbagai problem dalam sistem pendidikan. Pemisahan terjadi antara ilmu yang umum dengan ilmu agama. Ilmu umum dianggap netral, semua kehidupan diteliti dan dipermasalahkan. Yang kedua, kesenjangan sumber ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. Kesenjangan antara keduanya didasarkan atas fakta bahwa para pendukung ilmu agama hanya menganggap valid sumber ilahi dengan kitabnya yang diwahyukan kepada Rasulullah dan tradisi kenabian, sehingga menolak sumber non-skriptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan kebenaran yang ada. Sebaliknya, ilmuwan-ilmuwan sekuler hanya menganggap valid informasi yang diperoleh pengamatan indrawi karena mereka mempercayai pengetahuan empiris saja. Yang ketiga, adanya pembatasan objek-objek ilmu. Sains modern membatasi lingkup hanya pada hal-hal yang bersifat indrawi dan proses logika untuk memilih, memutuskan dan memberikan penalaran. Sedangkan ilmuwan muslim, terutama ilmuwan klasik, tidak hanya dengan tanda-tanda indrawi, tetapi juga dengan substansi spiritual. Berdasarkan beberapa problem tersebut, dapat memperlihatkan bahwa pentingnya gerakan integrasi Islam dan sains benar-benar harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya, yang pertama, umat Islam butuh suatu sistem sains untuk memenuhi kebutuhannya, material dan spiritual. Sistem sains yang ada kini tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan karena sains modern mengandung nilai-nilai khas barat yang melekat padanya. Nilai-nilai ini banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, secara sosiologis, umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari barat, tempat sains modern dikembangkan, jelas butuh sistem sains yang berbeda pula, karena sains barat diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Yang ketiga, umat Islam pernah memiliki peradaban Islami di masa sains berkembang sesuai dengan nilai dan kebutuhan-kebutuhan umat Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengintegrasian Islam dan sains dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai basis atau sumber utama ilmu dalam pengintegrasian ilmu. Yang kedua, memperluas batas materi kajian Islam dan menghindari dikotomi ilmu. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan pribadi yang berkarakter ulil albab. Yang keempat, yaitu menelusuri ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sains.
Yang terakhir, yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan di lembaga kependidikan. Langkah yang pertama yaitu menjadikan kitab suci sebagai basis atau sumber utama ilmu Al-Quran dalam mengintegrasikan ilmu. Nah, ini maksudnya diposisikan sebagai sumber utama atau landasan bagi pencapaian ilmu umum yang diperoleh dari hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis, yang kedudukannya sebagai sumber pendukung dalam rangka menambah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber utama yaitu Al-Quran. Langkah yang kedua yaitu memperluas batas materi kajian Islam dan menghindari dikotomi. Maksudnya, ajaran Islam bersifat universal, oleh karena itu tidak ada dikotomi dalam Islam karena semua ilmu itu dianggap penting untuk dipelajari agar menjalankan kehidupan dengan baik. Langkah yang ketiga yaitu menumbuhkan pribadi yang berkarakter ulil albab. Ulil albab adalah orang yang benar-benar mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami fenomena alam, sehingga dapat memahami sampai pada bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah selanjutnya yaitu menelusuri ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sains. Nah, menyusuri ayat-ayat Al-Quran merupakan bentuk atau langkah yang sangat vital untuk terintegrasinya sains dalam Islam. Kebenaran Al-Quran itu sumber yang relevan dengan ilmu pengetahuan atau sains seperti yang berkembang saat ini. Langkah yang terakhir yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan. Maksudnya yaitu untuk mewujudkan insan yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan intelektual, dan kematangan profesional. Akan dapat dicapai secara utuh jika terpadu atau terintegrasinya ilmu sains dan Islam dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran terpadu dan integratif tersebut, suatu masalah yang mengejala tidak bisa disalahkan kepada guru tertentu. Oke, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang pembelajaran integratif pendidikan agama Islam dan sains. Pembelajaran sebagai sebuah proses yang kompleks yang berjalan secara bertahap meliputi pendahuluan, inti, penutup, atau singkatnya dari apersepsi menuju evaluasi. Proses pembelajaran perlu dilakukan secara gradual sehingga pembelajaran sistematis. Menurut Abdullah Rahman Agasef, dalam papernya merinci integrasi keilmuan alam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada integrasi tingkat filosofi, di mana tingkat filosofi dalam integrasi sains dalam pembelajaran dimaksud bahwa setiap kajian memiliki nilai fundamental dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan dan hubungannya dengan ilmu humanistik. Kemudian ada integrasi tingkat metode dan pendekatan riset. Metode yang dimaksud dalam integrasi yaitu metode yang digunakan dalam pengembangan ilmu yang dibutuhkan enggan menggunakan pendekatan approach. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi tingkat materi. Tingkat materi merupakan suatu proses mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal umumnya dengan kajian keislaman khususnya dalam sains. Kemudian ada integrasi tingkat strategi. Tingkat materi menunjukkan pada bahan yang disediakan akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Maka tingkat strategi merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan sebagai model dan metode pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada integrasi tingkat evaluasi. Tingkat evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran selesai agar diketahui berapa besar keberhasilan dan kegagalan, keunggulan dan kelemahan, serta bagaimana yang perlu diremedial. Implikasinya integrasi sains dan agama terhadap pendidikan Islam. Hubungan antara pendidikan Islam hanya ada baik dalam ranah hadrarat anas, hadrarat al-ilm, maupun hadrarat al-falsafah. Perlu dilihat dari perspektif dialog atau bahkan integrasi. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praktis sosial, karena senantiasa memiliki dampak sosial dan dituntut untuk responsif terhadap realitas sosial, sehingga tidak terbatas pada ruang lingkup pemikiran teoritis konseptual. Dengan adanya paradigma integratif dalam konteks keilmuan antara transmitted knowledge dan
acquired knowledge, diharapkan tercipta atmosfer akademik yang holistik dan tidak parsial. Akan tetapi, juga keberadaan makna atau finansial ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, yakni sesuatu yang berada di luar sains yang merupakan signifikansi dan arah dalam teologisnya. Implikasinya dalam pembelajaran tentang keimanan, agama dan sains memiliki pembahasan yang sangat luas, sehingga pendidikan Islam terjebak pada problem-problem pragmatis teknikalistik, mengakibatkan aspek-aspek yang substansi dan esensial dari pendidikan Islam terabaikan. Pendidikan Islam lebih berorientasi pada wawasan teoritik tentang Islam dan bukan bagaimana agar subjek menjadi yang lebih baik. Dunia kependidikan Islam menghadapi problematika yang cukup pelik, yaitu ketika kemajuan teknologi informasi yang pada titik tertentu membawa efek negatif secara moral kepada pembentukan kepribadian Muslim. Pada saat yang sama, materi pembelajaran tentang keimanan sudah tidak mampu lagi membekali subjek didik agar memiliki imunitas keimanan dan mampu memproteksi diri dari efek negatif tersebut. Maka wajar apabila fenomena degradasi moral yang terjadi di dunia pendidikan Barat akhirnya juga terjadi di dunia pendidikan Islam. Hal tersebut diperparah oleh minimnya durasi pembelajaran keagamaan, khususnya di sekolah-sekolah umum, sehingga basis moral etik tidak lagi dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan implikasi di dalam proses belajar mengajar mengenai peranan penting imajinasi kreatif sebagai metode alternatif selain metode deduktif dan induktif. Karena dalam perumusan teori, imajinasi kreatif melampaui proses penalaran yang sangat logis. Yakni sudah banyak fenomena yang muncul tentang peranan guru-guru tertentu dengan kekuatan imajinasi kreatif yang dimilikinya, mampu menciptakan metode-metode tertentu agar siswanya bisa menyerap pelajaran secara cepat dan lengkap. Implikasinya dalam aspek pendidikan sosial keagamaan dengan paradigma integratif, peserta didik diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial dalam menghayati majemuk keyakinan dan keagamaan. Proses pendidikan memainkan peran yang menentukan dalam proses integrasi ilmu dan agama, sesuatu yang akan mengapresiasi hasil-hasil teoritis pengetahuan dan pengalaman praktis bersifat ilahi yang digali dari pengalaman pribadi masing-masing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.